Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dinda Haliza dengan NIM 08011182227012. Di sini saya akan menjelaskan soal program berurutkan berdasarkan masing-masing barisan genap dan barisan ganjil. Nah, yang pertama itu untuk deskripsi programnya, pada program menentukan bilangan ganjil dan genap. Pada program ini menggunakan variabel Z yang digunakan untuk memasukkan banyak bilangan yang diinputkan oleh user atau pengguna. Lalu program akan menggunakan array A dengan ukuran sebesar Z, kemudian user atau pengguna memasukkan Z sebuah buah bilangan ke dalam array A, kemudian menggunakan perulangan for. Selanjutnya, program akan memeriksa apakah bilangan tersebut genap atau ganjil menggunakan perulangan for. Selanjutnya, program akan memeriksa apakah bilangan tersebut genap atau ganjil menggunakan perulangan for untuk bilangan genap. Cek apakah bilangan tersebut habis bagi 2. Jika sisa, maka bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil. Kemudian, tampilkan di layar monitor bilangan genap dan ganjil. Nah, untuk flowchart-nya, flowchart-nya yang pertama itu ada start, kemudian di sini masukkan variabel Z, kemudian inisiasi I sama dengan 0, lakukan di sini perulangan I, apakah I kurang dari Z, kemudian jika iya berarti cetak A indeks 1, kemudian lakukan perulangan I++ secara terus-menerus hingga kondisinya benar salah. Jika salah, keluar dari perulangan, kemudian untuk cetak genap, yang pertama itu inisiasikan I sama dengan 0, kemudian cek apakah I kurang dari Z. Jika iya, cek apakah A indeks I itu habis bagi 2. Jika iya, dia cetak A indeks I. Jika salah, dia masuk ke pengecekan bilangan ganjil, inisiasikan I sama dengan 0, apakah I kurang dari Z. Jika iya, dia dicek apakah A indeks I modulus 2 itu tidak sama dengan 0. Jika iya, berarti dia cetak A indeks I. Kemudian lakukan perulangan I++. Kemudian lakukan perulangan I++ sampai perulangannya sampai kondisinya benar salah. Jika salah, kemudian N. Lalu untuk pseudocode-nya, yang pertama itu begin, kemudian variabel Z, I dengan tipe datanya integer, lalu read Z, kemudian A indeks Z dengan tipe data integer, kemudian write, masukkan Z bilangan, when for I sama dengan 0 to Z, begin, read A indeks I, kemudian lakukan perulangan I++, lalu N for, kemudian write genap. Kemudian untuk for I sama dengan 0 to Z, begin, if A indeks I modulus 2 sama dengan 0, begin write A indeks I, kemudian and if, lalu lakukan perulangan I++, kemudian lakukan and for. Lalu write ganjil, lakukan di sini akan perulangan for I sama dengan 0 to Z, begin, if A indeks I modulus 2 sama dengan 0, begin, write A indeks I, kemudian and if, kemudian and. Kemudian untuk programnya seperti ini. Yang pertama itu hashtag include iostem digunakan untuk memesan in, out, dan inline. Kemudian using namespace std digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki std. Kemudian in main itu program mulai. Sini kita sambil run. Nah, misalnya di sini masukkan banyak bilangan. Kita masukkan 3, kemudian lakukan perulangan di sini. Apakah 3 itu kurang dari 0 itu kurang dari 3? Iya, jika iya berarti kita cetak yang bilangan pertama kan 1. Kita cetak 1. Kemudian lakukan perulangan I++ lagi. Apakah 1 kurang dari 3? Iya, jika iya kita cetak ini, masukkan lagi. Yang bilangan kedua kita misalkan masukkan 2. Kemudian lagi kemudian dicek apakah 2 kurang dari 3? Iya, jika iya kita cetak bilangan 3 ini kan, kita isi bilangan 3. Lalu lakukan perulangan I++ lagi, kita cek apakah 3 kurang dari 3? Salah.
Jika salah, di sini kita lakukan pengecekan. For I, kemudian cek apakah 0 kurang dari 3? Jika iya berarti cek apakah A indeks I, berarti A indeks I kan 1. 1 modulus 2 sama dengan 0. Salah. Jika salah, berarti masuk ke di sini. Yang diganjil kan. Dicek di sini kan. I sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari Z? 0 kurang dari 3? Ya, jika iya berarti cek apakah A indeks I berarti 1, 1 modulus 2 tidak sama dengan 0. Benar. Jika benar berarti cetak ganjil. Berarti cetak 1. Kemudian lakukan pengecekan lagi. Yang untuk berarti I plus plusnya jadi 2, apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Apakah 1 kurang dari sama dengan 3? Iya, jika iya berarti kita cek yang 2 ini. Kemudian dicek apakah 2 modulus 2 sama dengan 0? Jika iya, kan 2 bagi 2 berarti tidak sisa, iya. Jika iya berarti cetak A indeks I, berarti kita cetak 2. Lalu kita yang selanjutnya yaitu lakukan perulangan I plus plus lagi kan, berarti cek apakah 2 kurang dari 3? Iya, jika iya berarti kita cek yang 3 ini. Kita cek apakah 3 itu modulus 2 sama dengan 0. Salah kan? Salah, berarti lanjut ke pengecekan di sini. Di sini kita cek apakah 2 kurang dari 3? Iya, jika iya berarti kita cek 3 itu modulus 2 apa tidak sama dengan 0? Iya, 3 modulus 2 itu sisanya tidak sama dengan 0, maka kita cetak A indeks I, berarti kita cetak 3 di bagian ganjil. Nah, maka akan muncul genapnya itu 2, ganjilnya itu 1, 3. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.